Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Cilacap, Jawa Tengah. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Cilacap yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul Cilacap, legenda perjuangan dan kutukan samudra. Di suatu masa yang jauh sebelum Cilacap dikenal sebagai kota industri dan pusat ekonomi pesisir, tanah ini adalah sebuah hamparan hutan lebat yang menyatu dengan laut. Pepohonan raksasa tumbuh dengan akar yang menjalar liar, sementara suara ombak yang menghantam batu karang terdengar seperti bisikan makhluk gaib yang bersembunyi di balik kabut pagi. Konon, sebelum nama Cilacap dikenal, wilayah ini disebut sebagai tanah yang tak tersentuh, dihuni oleh suku-suku pribumi yang hidup selaras dengan alam. Mereka adalah para pelaut pemberani, penjelajah hutan, dan petani yang menggantungkan hidup pada kemurahan alam. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Kutukan Sang Samudra dan terbentuknya Cilacap. Legenda setempat menyebutkan bahawa dahulu kala ada seorang pemimpin bijaksana bernama Ki Gede Ayah yang memimpin sebuah perkampungan kecil di pesisir selatan. Ki Gede adalah sosok yang dihormati, tetapi di balik kebijaksanaannya, ia memiliki musuh yang tak terlihat, samudra itu sendiri. Laut Selatan, yang kini kita kenal sebagai Samudra Hindia, tidak hanya menyimpan ikan dan kekayaan alam, tetapi juga dendam yang membara. Menurut cerita rakyat, penguasa laut, Nyai Roro Kidul, tidak senang dengan penduduk yang semakin berani menantang gelombang, membangun pemukiman di tepi pantainya, dan melupakan bahawa laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga tempat yang harus dihormati. Pada suatu malam yang kelam, badai besar datang tanpa peringatan. Angin menderu seperti lolongan serigala lapar, ombak setinggi pohon kelapa menghantam daratan, menenggelamkan perkampungan yang dibangun Ki Gede dan rakyatnya. Tidak ada yang tersisa kecuali tangisan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka dan puing-puing rumah yang hanyut ke laut. Saat fajar menyingsing, Ki Gede berdiri di tepi pantai, menatap kehancuran yang ada di depannya. Dengan sisa tenaga, ia bersumpah bahawa tanah ini tidak akan pernah dibiarkan hancur oleh amukan laut. Bersama para penyintas, mereka membangun kembali kampung mereka, lebih jauh dari garis pantai, tetapi tetap dekat dengan laut yang mereka cintai sekaligus takuti. Mereka menyebut tempat ini Cilacap, yang dipercaya berasal dari kata cilakap atau cilacap-cilacap, yang berarti tempat berlumpur atau tanah yang selalu basah akibat pasang surut air laut. Cilacap dalam cengkeraman penjajah. Seiring waktu, Cilacap tumbuh menjadi tempat yang strategis. Letaknya yang berada di tepi samudra menjadikannya incaran para pedagang dan penguasa asing. Kesultanan Mataram pernah menjadikan wilayah ini sebagai bagian dari kekuasaannya, tetapi yang paling besar meninggalkan jejak adalah penjajah Belanda. Ketika Belanda datang pada abad ke-17, mereka melihat potensi besar di Cilacap. Pelabuhan alami di sini menjadi gerbang perdagangan yang menghubungkan Jawa dengan dunia luar. Namun, Belanda tak hanya datang untuk berdagang. Mereka membawa senjata, aturan, dan belenggu perbudakan. Benteng Pendem, yang kini menjadi salah satu ikon sejarah Cilacap, dibangun sebagai simbol kekuatan kolonial. Benteng ini berdiri kokoh di pinggir laut, dikelilingi parit-parit yang dulunya dipenuhi air untuk menghalangi serangan musuh. Para pekerja paksa yang membangun benteng ini seringkali tidak pernah kembali. Mereka menghilang di dalam terowongan gelap atau tubuh mereka menjadi tumbal bagi penguasa yang kejam. Namun, rakyat Cilacap bukanlah orang-orang yang mudah ditaklukkan.
Mereka melakukan perlawanan diam-diam, menyelinap di malam hari untuk menghancurkan logistik penjajah, meracuni air minum para tentara Belanda, dan menyebarkan desas-desus bahwa arwah para pekerja paksa masih bergentayangan di sekitar benteng. Cilacap, Nusa Kambangan dan air mata di balik jeruji. Selain menjadi kota pelabuhan, Cilacap juga memiliki satu pulau yang hingga kini menyimpan kisah kelam Nusa Kambangan. Pulau ini awalnya adalah hutan belantara yang dihuni oleh satwa liar. Tetapi di tangan Belanda, Nusa Kambangan diubah menjadi tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap berbahaya. Disinilah para tahanan politik, pemberontak, dan orang-orang yang menentang penjajah dikirim tanpa harapan untuk kembali. Hingga hari ini, Nusa Kambangan tetap menjadi simbol dari hukuman dan keterasingan. Suara rantai yang diseret, langkah kaki berat para tahanan, dan desahan terakhir mereka yang menghadapi eksekusi masih terasa menggetarkan udara di pulau itu. Cilacap hari ini, warisan yang terus hidup. Meskipun telah melewati badai sejarah, Cilacap tidak runtuh. Ia tetap berdiri, berkembang, dan menjadi salah satu kota pesisir terpenting di Indonesia. Dari sebuah tanah yang konon dikutuk oleh laut, menjadi tempat perlawanan melawan penjajahan, hingga kini menjadi pusat industri yang mendukung perekonomian nasional. Cilacap adalah kisah tentang ketahanan, tentang orang-orang yang tidak menyerah, tentang laut yang selalu mengingatkan bahwa keseimbangan harus dijaga, dan tentang sejarah yang tak boleh dilupakan. Hari ini, ketika matahari terbenam di pantai Teluk Penyu dan siluet kapal-kapal nelayan mulai tenggelam dalam gelap, orang-orang Cilacap tahu bahwa mereka adalah bagian dari sebuah cerita besar yang belum selesai ditulis. Sebuah kisah yang akan terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, tentang kota yang selamanya berdiri di antara daratan dan samudra, Cilacap. Keunikan Cilacap, permata tersembunyi di pesisir selatan Jawa. Cilacap bukan sekadar kota di pesisir selatan Jawa. Ia adalah perpaduan antara sejarah, alam yang keras sekaligus indah, budaya yang kaya, serta misteri yang masih menyelimuti beberapa sudut wilayahnya. Ada banyak keunikan yang membuat Cilacap berbeda dari kota-kota lain di Indonesia. 1. Kota dengan dua wajah, modern dan mistis. Cilacap memiliki keunikan dalam hal kontras antara perkembangan modern dan nuansa mistis yang masih kuat terasa. Di satu sisi, ia adalah kota industri besar dengan keberadaan Pertamina Refinery Unit 4, salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian. Pelabuhan Cilacap juga menjadi jalur penting perdagangan dan perikanan yang membuatnya terlihat sebagai kota sibuk dengan aktivitas ekonomi yang dinamis. Namun di sisi lain, Cilacap masih menyimpan nuansa mistis yang lekat dengan legenda Jawa. Keberadaan Pulau Nusa Kambangan yang dijuluki Alcatraznya Indonesia menambah kesan angker dan penuh misteri. Konon, selain sebagai penjara bagi para kriminal kelas berat, pulau ini juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam. Banyak yang mengatakan bahwa di malam-malam tertentu terdengar suara tangisan atau langkah kaki tanpa sosok yang terlihat di dalam pulau tersebut. 2. Nusa Kambangan, pulau penjara yang menyimpan surga tersembunyi. Nusa Kambangan memang terkenal sebagai pulau yang penuh ketakutan. Tetapi siapa sangka bahwa di balik pagar kawat berduri dan penjara yang mengurung para narapidana kelas berat, ada keindahan alam yang luar biasa? Pulau ini memiliki pantai-pantai eksotis yang belum banyak terjamah, seperti Pantai Permisan, Pantai Ranca Babakan, dan Pantai Karang Pandan. Airnya jernih, pasirnya putih, dan ombaknya bergulung dengan ganas khas Samudra Hindia. Keindahan ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang karena akses menuju Nusa Kambangan sangat terbatas. Selain pantainya, Nusa Kambangan juga memiliki benteng Karangbolong, peninggalan Belanda yang kini menjadi bangunan tua berlumut, penuh dengan cerita sejarah dan mistis.
Konon, benteng ini pernah digunakan untuk menahan tahanan perang dan masih menyimpan jejak-jejak kehidupan masa lalu yang misterius. 3. Pantai Teluk Penyu dan keunikannya. Pantai Teluk Penyu adalah salah satu ikon wisata Cilacap. Nama pantai ini berasal dari kisah lama bahwa dulu tempat ini menjadi habitat penyu yang datang untuk bertelur. Meskipun kini jumlah penyu yang datang sudah sangat berkurang akibat perubahan lingkungan dan aktivitas manusia, nama itu tetap melekat. Keunikan lain dari Pantai Teluk Penyu adalah keberadaan Pulau Majeti, sebuah pulau kecil yang sering dikaitkan dengan kisah mistis dan ritual tertentu. Pulau ini dipercaya sebagai tempat yang masih memiliki keterkaitan dengan legenda Nyai Roro Kidul. Pantai ini juga menjadi tempat favorit bagi para nelayan dan jika beruntung, pengunjung bisa melihat kapal-kapal besar yang keluar masuk pelabuhan Tanjung Intan, salah satu pelabuhan tersibuk di selatan Pulau Jawa. 4. Mendoan Cilacap yang berbeda dari daerah lain. Jika berbicara soal makanan khas Cilacap, tidak bisa dilewatkan mendoan. Meskipun mendoan juga bisa ditemukan di daerah Banyumas dan sekitarnya, versi Cilacap memiliki ciri khas tersendiri. Mendoan Cilacap lebih lebar, lebih tipis, dan lebih renyah dibandingkan dengan mendoan daerah lain yang cenderung lebih tebal dan lembek. Bumbu yang digunakan juga lebih terasa gurih dengan aroma bawang yang khas. Biasanya, mendoan disajikan dengan sambal kecap dan cabai rawit utuh, menciptakan perpaduan rasa yang menggugah selera. 5. Dialek ngapak yang khas dan mengakar kuat. Cilacap adalah salah satu daerah yang mempertahankan penggunaan bahasa. Ngapak, dialek khas Banyumasan yang terdengar unik dan penuh ekspresi. Bagi yang belum terbiasa, mendengar orang Cilacap berbicara bisa terasa lucu dan menghibur karena intonasinya yang khas. Salah satu ciri khas dialek ini adalah penggunaan kata-kata seperti inyong, saya, kowe, kamu, baen, saja, dan ora, tidak. Meskipun terdengar kasar bagi sebagian orang, bahasa ngapak justru mencerminkan sifat masyarakatnya yang dikenal apa adanya, ramah, dan tidak suka basa-basi. 6. Kekayaan alam, hutan mangrove dan goa-goa mistis. Selain pantai dan industri, Cilacap juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu yang paling menarik adalah kawasan hutan mangrove Segara Anakan yang menjadi ekosistem penting bagi banyak spesies burung dan biota laut. Selain itu, Cilacap juga menyimpan goa-goa mistis seperti Goa Masigit Sela yang dipercaya sebagai tempat pertapaan pada zaman dahulu. Beberapa orang bahkan masih datang ke tempat ini untuk mencari ketenangan spiritual atau melakukan ritual tertentu. 7. Tradisi sedekah laut, ritual menghormati samudra. Sebagai kota pesisir, masyarakat Cilacap masih menjaga tradisi sedekah laut, sebuah upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada laut, sekaligus meminta keselamatan bagi para nelayan. Dalam tradisi ini, sesaji berupa kepala kerbau dan hasil bumi akan dilarung ke laut sebagai simbol persembahan kepada penguasa laut. Ritual ini diiringi dengan berbagai pertunjukan seni seperti wayang kulit dan tari-tarian khas Cilacap yang menjadikannya sebagai salah satu acara budaya terbesar di daerah ini. 8. Gerbang Selatan Pulau Jawa yang kuat dan strategis. Cilacap memiliki keunikan sebagai satu-satunya daerah di pesisir selatan Jawa yang memiliki pelabuhan samudra yang besar. Pelabuhan Tanjung Intan menjadi gerbang penting bagi aktivitas perdagangan dan logistik dari dan ke Pulau Jawa bagian selatan. Selain itu, Cilacap juga menjadi pusat pertahanan militer yang strategis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menjadikannya sebagai wilayah yang dipertahankan dengan ketat sejak zaman kolonial hingga sekarang. Cilacap, kota dengan 1000 keunikan. Cilacap bukan hanya sekadar kota di pesisir selatan Jawa.
Ia adalah kota yang memiliki banyak wajah, sekaligus keras dan lembut, modern dan mistis, serta penuh dengan sejarah dan budaya yang unik. Dari mendoan renyahnya hingga Pulau Nusa Kambangan yang misterius, dari dialek ngapak yang khas hingga pantai-pantai tersembunyinya, semua ini menjadikan Cilacap sebagai kota yang layak untuk dijelajahi lebih dalam. Bagi siapa pun yang berani menyusuri setiap sudutnya, Cilacap akan selalu punya cerita untuk diceritakan dan misteri untuk diungkap. Adat Cilacap, warisan leluhur yang tak tergerus waktu. Di tepi selatan Pulau Jawa, di mana ombak Samudra Hindia tak henti-hentinya menggulung pantai, ada sebuah daerah yang masih memegang erat warisan leluhurnya. Cilacap, sebuah kota yang tak hanya dikenal dengan pelabuhan dan penjaranya, tetapi juga dengan adat istiadat yang kaya, yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meskipun zaman terus berubah, ada adat yang tetap bertahan. Sebagian di antaranya lahir dari kepercayaan kepada alam, sebagian lagi berasal dari sejarah panjang para leluhur yang menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dan di balik setiap ritual, setiap sesaji, dan setiap doa yang diucapkan, ada kisah yang tak bisa dilepaskan dari darah dan keringat para pendahulu. 1. Sedekah laut. Persembahan untuk penguasa samudra. Di suatu pagi sebelum matahari naik tinggi, suara gamelan sudah menggema di sepanjang pesisir pantai Teluk Penyu. Bau dupa bercampur dengan aroma garam laut, sementara para nelayan sibuk menyiapkan sesaji, kepala kerbau, buah-buahan, dan bunga-bunga berwarna-warni. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah sedekah laut, ritual tahunan yang dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada laut, kepada penguasa air yang tak terlihat, yang diyakini bersemayam di dasar samudra. Para sesepuh kampung berdiri dengan pakaian tradisional, memimpin doa-doa yang diucapkan dalam bahasa kuno, seakan-akan mereka sedang berbicara langsung dengan roh-roh penjaga laut. Dan ketika perahu-perahu kecil mulai berlayar, membawa sesaji menuju tengah laut, semua orang menahan napas. Saat sesaji dilarungkan, ada momen hening yang menggetarkan. Seolah-olah laut sedang menilai apakah persembahan itu cukup, apakah manusia sudah cukup bersyukur, apakah mereka sudah cukup menghormati kekuatan alam. Beberapa orang percaya, jika laut menerimanya dengan tenang, maka para nelayan akan selamat sepanjang tahun, hasil tangkapan akan melimpah dan badai akan menjauh. Tapi jika ombak tiba-tiba naik, jika angin berembus terlalu kencang, mereka tahu bahwa sesuatu telah mengusik keseimbangan. Bagi masyarakat Cilacap, sedekah laut bukan sekadar ritual, tetapi cara mereka menjaga hubungan dengan alam yang telah memberi mereka kehidupan. 2. Ruatan, melepaskan diri dari bala dan kutukan. Di sebuah rumah tua, seorang bocah laki-laki duduk dengan wajah pucat. Hari itu adalah harinya. Ia adalah anak sulung laki-laki tunggal, atau dalam kepercayaan Jawa disebut Sukerta, seseorang yang dipercaya memiliki beban karma atau kesialan jika tidak diruat. Ruatan bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah upacara pembersihan diri dari bala, dari nasib buruk, dari kutukan yang diwariskan oleh leluhur, dari kesalahan yang mungkin dilakukan tanpa disadari. Seorang dalang yang sudah berusia senja bersiap dengan wayang kulitnya. Di tangannya, tokoh-tokoh pewayangan seperti Batara Kala, sang raksasa pemangsa manusia, diangkat dan dimainkan. Kisah yang diceritakan dalam wayang ruatan adalah kisah tentang bagaimana manusia bisa terbebas dari kehancuran jika mereka melakukan perbuatan baik. Saat pertunjukan mencapai klimaks, bocah itu dimandikan dengan air bunga 7 rupa. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi wajah ibunya penuh harap. Setelah upacara selesai, mereka percaya bahwa kehidupannya akan lebih baik, bahwa tak ada lagi kutukan yang akan membayanginya. 3. Wayang kulit malam Satu Suro, kisah yang menggetarkan jiwa. Malam itu adalah malam Satu Suro,
malam yang diyakini sebagai malam paling sakral dalam penanggalan Jawa. Di alun-alun kecil desa, sebuah panggung sudah didirikan. Lampu-lampu minyak berkelap-kelip menerangi layar putih di mana bayangan wayang kulit akan dimainkan. Semua orang berkumpul, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Ada yang duduk bersila, ada yang berdiri di pinggir lapangan, semua menunggu dengan penuh harap. Dalang membuka pertunjukan dengan suara beratnya, memainkan kisah epik dari Mahabharata atau Ramayana. Tapi malam itu bukan sekadar hiburan. Malam satu suro adalah malam di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis. Banyak yang percaya bahwa jika seseorang berniat buruk atau memiliki hati yang penuh dosa, maka ia bisa mengalami kejadian aneh saat menonton pertunjukan. Ada yang tiba-tiba merasa pusing, ada yang melihat sosok-sosok tak kasat mata di belakang layar, dan ada pula yang tubuhnya mendadak terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menekan dari balik dimensi lain. Tetapi bagi mereka yang tulus, pertunjukan ini adalah berkah. Sebuah ritual yang akan membawa keberkahan, menjaga desa dari mara bahaya, dan memberikan petunjuk bagi mereka yang mencari jawaban dalam hidupnya. 4. Tradisi kirab pusaka menghormati warisan leluhur. Di pagi buta, orang-orang mulai berdatangan ke pendopo kabupaten. Hari itu, pusaka-pusaka sakral seperti keris kuno, tombak berkarat, dan gamelan tua akan dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Prosesi ini disebut kirab pusaka, sebuah tradisi yang dilakukan untuk membersihkan dan menghormati benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Para abdi dalam berpakaian adat dengan raut wajah serius. Mereka membawa pusaka-pusaka itu dengan penuh kehati-hatian, seolah-olah mereka sedang membawa sesuatu yang hidup. Dupa dibakar, air kembang disiramkan, dan doa-doa dipanjatkan agar pusaka-pusaka ini tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat Cilacap. Banyak orang percaya bahwa benda-benda ini bukan sekadar peninggalan sejarah. Mereka adalah bagian dari energi yang masih hidup, yang masih menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Cilacap, tanah yang tak pernah kehilangan roh tradisinya. Cilacap bukan hanya sebuah kota industri, bukan hanya sekadar pelabuhan dan penjara. Ia adalah tanah yang masih bernafas dengan adat dan tradisi yang terus hidup, yang tetap bertahan meskipun zaman terus berubah. Dari sedekah laut yang menenangkan samudra, ruatan yang membersihkan jiwa, wayang kulit yang menjaga keseimbangan dunia, hingga kirab pusaka yang menjaga warisan leluhur, semua adalah bagian dari roh yang menjadikan Cilacap lebih dari sekadar nama di peta. Di setiap doa yang diucapkan, di setiap dupa yang dibakar, di setiap sesaji yang dilarungkan ke laut, ada keyakinan bahwa selama mereka tetap menjaga tradisi, Cilacap akan tetap berdiri tegak seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh gelombang. Tempat wisata di Cilacap, keindahan yang tersembunyi di pesisir selatan. Cilacap, kota yang berdiri gagah di tepi Samudra Hindia, bukan hanya dikenal sebagai pusat industri dan pelabuhan, tetapi juga menyimpan pesona alam yang masih tersembunyi. Di antara deru ombak, hutan mangrove yang sunyi, dan benteng-benteng tua yang penuh kisah, ada tempat-tempat wisata yang memiliki keindahan sekaligus misteri. Bagi mereka yang berani menjelajah, Cilacap bukan hanya destinasi biasa, ia adalah perjalanan menuju pengalaman yang tak terlupakan. 1. Pulau Nusa Kambangan, keindahan yang terkurung di balik jeruji. Di seberang lautan, di balik kesan angker yang selama ini melekat padanya, Pulau Nusa Kambangan berdiri dengan dua wajah. Satu sisi menyimpan ketakutan dan sisi lainnya menyimpan keindahan yang luar biasa. Pulau ini terkenal sebagai penjara bagi para narapidana kelas berat dengan lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi yang dijaga ketat. Namun, di luar bayangan suram itu, Nusa Kambangan memiliki pantai-pantai eksotis yang belum banyak dijamah manusia. Pantai Permisan.
Di sini, ombak Samudra Hindia menghampar luas tanpa batas, menghantam batu-batu karang dengan keras. Pantai ini memiliki batu karang berbentuk pedang yang menjadi simbol keberanian bagi para taruna Korps Marinir yang sering berlatih di sini. Pantai karang pandan pantai ini lebih tersembunyi dan hanya bisa diakses dengan perjalanan yang penuh perjuangan. Namun, saat sampai, pasir putih yang bersih dan air laut biru jernih akan menyambut dengan keindahan yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Di sini, tak ada keramaian, tak ada bangunan, hanya suara ombak dan angin laut yang berbisik, seolah menceritakan kisah-kisah lama tentang Nusa Kambangan. 2. Benteng Pendem, saksi bisu kolonial yang masih bertahan. Di dekat pantai Teluk Penyu, berdiri sebuah benteng tua peninggalan Belanda, tersembunyi di balik rerimbunan pohon dan tanah yang mulai ditelan waktu. Benteng ini disebut Benteng Pendem, yang berarti benteng yang terkubur, karena dahulu bangunannya memang sengaja dikubur untuk menyamarkannya dari musuh. Saat memasuki lorong-lorong gelapnya, udara terasa lebih dingin, seolah-olah masih ada sesuatu yang menghuni tempat ini. Dinding-dindingnya yang berlumut, kamar-kamar tahanan yang kosong, dan suara angin yang berdesir menciptakan atmosfer yang begitu mistis. Konon, pada malam hari, ada yang pernah mendengar langkah kaki atau suara bisikan yang datang entah dari mana. Namun, bagi mereka yang menyukai sejarah dan petualangan, Benteng Pendem adalah tempat yang menawarkan lebih dari sekadar wisata. Ia menawarkan perjalanan menembus waktu. 3. Pantai Teluk Penyu, keindahan di bawah langit selatan. Pantai ini adalah ikon wisata Cilacap, tempat di mana nelayan berlabuh, matahari tenggelam dengan anggun, dan suara ombak menjadi musik yang abadi. Dulu, pantai ini dinamakan Teluk Penyu karena banyak penyu yang datang ke sini untuk bertelur. Meski kini penyu sudah jarang terlihat, keindahannya tetap bertahan. Dari pantai ini, kita bisa melihat Pulau Nusa Kambangan berdiri megah di kejauhan, seperti benteng alam yang menjaga Cilacap dari ganasnya Samudra Hindia. Di sepanjang pantai, terdapat warung-warung yang menyajikan makanan laut segar. Aroma ikan bakar yang bercampur dengan angin laut menciptakan suasana yang khas dan sulit untuk dilupakan. Bagi mereka yang datang saat matahari terbenam, warna jingga keemasan yang memantul di atas laut akan membuat siapapun terpana dalam keheningan. 4. Hutan mangrove, segara anakan, dunia yang terlupakan. Di sisi lain Cilacap, jauh dari keramaian kota dan suara mesin kapal, terdapat dunia lain yang jarang diketahui orang. Ini adalah hutan mangrove. Segara anakan sebuah ekosistem alami yang menjadi rumah bagi burung-burung langka, ikan, dan makhluk-makhluk misterius yang hidup di antara akar-akar pohon bakau. Saat menyusuri hutan ini dengan perahu kecil, suasana berubah menjadi magis. Air yang tenang, suara burung yang bersahut-sahutan, dan cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah daun menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Bagi pecinta alam, Segara Anakan adalah surga tersembunyi di Cilacap, tempat di mana alam berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengarkan. 5. Curug Mandala, keindahan yang bersembunyi di pelosok. Jauh di pedalaman Cilacap, di antara perbukitan dan hutan yang masih alami, ada sebuah air terjun yang jarang diketahui orang. Curug Mandala namanya, sebuah air terjun yang mengalir dengan tenang di tengah rimbunnya pepohonan. Untuk mencapai tempat ini, perjalanan harus ditempuh dengan melewati jalur berbatu dan menyeberangi sungai kecil. Namun ketika sampai, kelelahan akan terbayar lunas. Air yang jernih, udara yang sejuk, dan suasana yang begitu sunyi menjadikan tempat ini sebagai pelarian sempurna dari hiruk-pikuk dunia. Cilacap, kota dengan 1000 wajah. Cilacap bukan hanya kota industri, bukan hanya tempat bagi penjara Nusa Kambangan.
Ia adalah tanah yang menyimpan keindahan yang masih tersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk menjelajahinya. Dari pantai-pantai eksotis di Nusa Kambangan, benteng-benteng tua yang menyimpan misteri, hutan mangrove yang menenangkan, hingga curug tersembunyi di pedalaman, Cilacap adalah tempat di mana alam, sejarah dan mistisisme bertemu dalam harmoni yang luar biasa. Bagi siapapun yang ingin merasakan petualangan yang berbeza, Cilacap bukan hanya sebuah nama di peta. Ia adalah sebuah cerita yang terus hidup, menunggu untuk diceritakan kembali oleh setiap pelancong yang berani melangkah lebih jauh. Misteri di Tanah Cilacap, antara lautan, penjara dan dunia gaib. Cilacap bukan hanya tentang lautan yang ganas, Pulau Nusa Kambangan yang menyeramkan, atau benteng-benteng tua yang menyimpan sejarah. Di balik kehidupan sehari-hari yang tampak biasa, ada kisah-kisah mistis yang telah hidup selama bertahun-tahun, diceritakan dari mulut ke mulut, berbisik di antara desir angin laut, atau terukir dalam ingatan mereka yang pernah mengalami kejadian aneh. Beberapa tempat di Cilacap dianggap memiliki energi yang berbeda. Kadang-kadang, penduduk setempat hanya tersenyum samar ketika ditanya tentangnya. Tidak semua misteri ingin diungkap dan tidak semua yang tak terlihat bisa dijelaskan dengan logika. Inilah beberapa kisah paling menyeramkan dan penuh mistis dari Cilacap. 1. Pulau Nusa Kambangan, antara penjara dan dunia gaib. Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, tempat di mana para narapidana kelas berat menjalani hukuman mereka. Namun, di balik pagar tinggi dan penjagaan ketat, ada cerita-cerita yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sosok hitam di benteng Karang Bolong. Di tengah hutan Nusa Kambangan, tersembunyi sebuah benteng tua bernama Benteng Karang Bolong, peninggalan Belanda. Benteng ini dulunya digunakan sebagai pertahanan, tetapi kini menjadi reruntuhan yang dikelilingi pepohonan lebat. Beberapa orang yang pernah datang ke sini melaporkan melihat sosok hitam berdiri di balik lorong benteng. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya seperti bayangan pekat yang berdiri tanpa suara. Kadang-kadang terdengar langkah kaki di dalam benteng, padahal tak ada siapapun di sana. Penduduk setempat percaya bahawa tempat ini dihuni oleh arwah tentara Belanda yang tewas dalam pertempuran. Ada pula yang mengatakan bahawa sebagian narapidana yang dihukum mati di Nusa Kambangan, arwahnya masih gentayangan di sekitar benteng ini. Jeritan tengah malam dari penjara para petugas yang berjaga di penjara. Nusa Kambangan mengaku sering mendengar jeritan mencekam di tengah malam, padahal semua tahanan sedang tidur. Beberapa jeritan itu terdengar seperti suara seseorang yang tengah disiksa atau menangis minta tolong. Yang lebih mengerikan, ketika suara itu dicari asalnya, tak ada satu pun narapidana yang mengaku mengeluarkan suara. Apakah itu suara roh mereka yang telah dieksekusi atau sesuatu yang lebih gelap? 2. Pantai Selatan, Nyai Roro Kidul dan Ombak Ganas. Pantai-pantai di Cilacap seperti Pantai Teluk Penyu, Pantai Permisan, dan Pantai Karang Pandan dikenal memiliki ombak besar yang sering menelan korban jiwa. Banyak orang percaya bahawa ini bukan sekadar kecelakaan biasa, tapi ada tangan tak terlihat yang menarik mereka ke dasar laut. Kutukan Nyai Roro Kidul. Masyarakat pesisir percaya bahawa Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, sering mengambil korban manusia untuk dijadikan prajuritnya di dunia gaib. Konon, mereka yang memakai baju hijau akan lebih mudah terseret ombak karena warna itu adalah warna kesukaan Sang Ratu Laut. Ada cerita dari seorang nelayan yang pernah melihat sosok wanita berbaju hijau berdiri di atas ombak, menatap ke arah pantai dengan mata kosong. Beberapa detik kemudian, seorang wisatawan yang berada di bibir pantai tiba-tiba terseret ombak tanpa sempat menyelamatkan diri.
Setiap tahun, ritual sedekah laut diadakan untuk memberikan persembahan kepada laut sebagai bentuk penghormatan agar Nyai Roro Kidul tidak murka dan tidak lagi menelan nyawa manusia. 3. Benteng Pendem, suara langkah tak terlihat. Benteng Pendem yang kini menjadi objek wisata dulunya adalah benteng pertahanan Belanda yang terkubur. Bangunan ini memiliki lorong-lorong panjang yang gelap, bekas penjara bawah tanah, dan ruangan-ruangan yang pernah digunakan untuk penyiksaan tahanan. Banyak pengunjung dan petugas yang mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong kosong, seakan-akan ada seseorang yang berjalan mengikuti mereka. Ada juga kisah tentang seorang wisatawan yang sedang mengambil foto di dalam benteng ini. Saat melihat hasil fotonya, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Padahal saat itu ia sendirian. 4. Hutan Segara Anakan, makhluk tak kasat mata. Segara Anakan adalah hutan mangrove luas yang menjadi habitat bagi berbagai haiwan liar. Namun, bagi penduduk lokal, tempat ini juga merupakan rumah bagi makhluk-makhluk gaib yang tak boleh diganggu. Sosok ular raksasa. Ada legenda tentang seekor ular raksasa yang menjaga Segara Anakan. Beberapa nelayan yang menjelajah terlalu jauh ke dalam hutan mengaku melihat sesuatu yang besar merayap di antara akar bakau. Tetapi saat diperiksa lebih dekat, makhluk itu menghilang. Beberapa orang percaya bahawa ini adalah jelmaan dari makhluk gaib penjaga hutan yang akan muncul jika ada orang yang berniat jahat atau merusak alam. Cahaya gaib di atas air. Di malam hari, beberapa nelayan sering melihat bola-bola cahaya kecil melayang di atas permukaan air, bergerak pelan seperti sedang mengawasi mereka. Cahaya ini disebut sebagai lampor, tanda kehadiran roh-roh yang tidak bisa pergi dari dunia manusia. Penduduk setempat percaya bahawa jika seseorang mengikuti cahaya itu, ia bisa tersesat dan tidak pernah kembali. 5. Kuburan massal di Cilacap, arwah yang tak tenang. Selain tempat wisata dan benteng tua, Cilacap juga memiliki beberapa area yang dulunya adalah lokasi eksekusi massal. Salah satunya adalah kuburan tak bernama di sekitar Nusa Kambangan dan dekat kompleks industri tua. Konon, beberapa pekerja yang pernah melewati area tersebut saat malam hari melihat sosok-sosok tanpa wajah berdiri di tepi jalan atau mendengar suara orang merintih meskipun tak ada siapapun di sana. Beberapa petugas kebersihan yang bekerja malam di area industri mengaku pernah melihat sosok lelaki berpakaian compang-camping duduk di sudut ruangan. Tetapi ketika didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Cilacap, kota di antara dunia nyata dan dunia gaib. Cilacap bukan sekadar kota industri atau pelabuhan. Ia adalah tanah yang menyimpan banyak cerita tentang laut yang menelan korban, tentang pulau yang dihuni oleh roh-roh penasaran, tentang benteng-benteng yang masih menyimpan suara dari masa lalu. Bagi mereka yang peka, Cilacap bukan hanya tempat yang bisa dilihat, tetapi juga tempat yang bisa dirasakan. Di setiap desir angin, di setiap langkah di lorong gelap, di setiap ombak yang menghantam pantai, ada sesuatu yang berbisik. Mungkin itu hanya imajinasi, atau mungkin itu adalah sesuatu yang telah ada jauh sebelum kita datang, menunggu untuk ditemukan, atau justru menunggu kita pergi. Cilacap, kota di ujung Jawa yang menyimpan sejuta cerita. Cilacap bukan sekadar kota pesisir di Jawa Tengah. Ia adalah perpaduan antara keindahan alam, sejarah yang kelam, budaya yang kaya, serta cita rasa kuliner yang menggugah selera. Dari Nusa Kambangan, pulau yang dikenal angker tetapi menyimpan keindahan pantai yang luar biasa, hingga Benteng Pendem, peninggalan Belanda yang penuh misteri. Dari pantai Teluk Penyu yang menghadap langsung ke Samudra Hindia hingga hutan mangrove, Segara Anakan yang menyimpan ekosistem alami yang unik. Cilacap juga memiliki kuliner khas yang menggugah selera seperti brekecek, mendoan Cilacap, ikan asap Segara Anakan dan es gempol pleret.
Semua makanan ini mencerminkan kehidupan masyarakat yang erat dengan laut dan budaya Banyumasan. Namun di balik semua itu, Cilacap juga memiliki sisi mistis yang tak bisa diabaikan. Dari jeritan misterius di penjara Nusa Kambangan, sosok hitam di benteng Karangbolong, hingga kisah Nyai Roro Kidul di pantai selatan, kota ini selalu menyimpan cerita yang tak semua orang berani ungkapkan. Cilacap adalah kota di mana alam, sejarah, budaya dan mistisisme bertemu dalam satu harmoni yang unik. Bagi mereka yang ingin merasakan petualangan sejati, Cilacap bukan hanya sekadar tempat persinggahan. Cilacap adalah kisah yang harus dialami sendiri. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.